Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita untuk kali ini sudah masuk ke materi siklus akuntansi. Jadi terkait dengan materi siklus akuntansi ini akan kita pelajari, yaitu terkait bagaimana dengan langkah dasar dalam penyusunan siklus akuntansi. Yang kedua, membuat kertas kerja, worksheet-nya seperti apa. Terus selanjutnya membuat laporan keuangan dan juga kertas kerja, dan sampai diakhiri dari pembuatan jurnal penyesuaian maupun jurnal penutup dari kertas kerja tersebut. Oke, kita kerjakan dari sampai ke poin yang kelima ini dulu aja ya. Jadi bagaimana sih langkah-langkah dalam pengerjaan di siklus akuntansi itu yang akan kita pelajari untuk kali ini, yaitu di siklus akuntansi terlebih dahulu. Sebenarnya yang disebut dengan siklus akuntansi itu sebenarnya itu apa? Ya, yang Anda perlu tahu dulu, ini kemarin sudah saya jelaskan juga, untuk siklus akuntansi merupakan suatu tahapan mulai terjadinya dari transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan sehingga siap untuk pencatatan berikutnya. Jadi untuk siklus akuntansi ini kita mulai dari nih. Oke, siap buat catatan ya. Siklus akuntansi itu kita mulai dari adanya transaksi. Terus dari transaksi ini itu dianalisis dan dicatat dalam suatu jurnal. Bagaimana munculnya akun pada jurnal dan bagaimana akun itu dinilai serta disajikan di laporan keuangan, dan kembali pencatatan transaksi berikutnya seperti tahapan sebelumnya. Jadi untuk siklus akuntansi itu berbeda dengan proses akuntansi. Kalau proses merupakan suatu kegiatan untuk mencatat sampai dengan penyajian laporan keuangannya. Tapi kalau siklus akuntansi kita mulai dari kegiatannya, pertama ada bukti transaksi. Jadi ini adanya pertama ini namanya bukti transaksi. Bukti transaksi kemudian dianalisis masuk ke dalam jurnal masuk ke posting di buku besar untuk yang poin kedua. Dari buku besar itu kemudian masuk ke neraca saldo. Dari neraca saldo itu kita buat selanjutnya di langkah yang keempat, itu ada neraca saldo disesuaikan atau disebut dengan NSD. Setelah neraca saldo disesuaikan, kemudian kita buat neraca lajur. Oke, dalam neraca lajur itu isinya sama. Pertama itu ada neraca saldo jumlahnya berapa, NSD jumlah berapa kan. Terus ada laporan keuangan. Oke, untuk laporan keuangan di sini, laporan keuangan itu ada neraca, ada laba rugi, ada perubahan modal. Tapi di sini masuknya ke neraca dan laba rugi aja yang ada dalam worksheet-nya. Kemudian itu masuk ke neraca saldo. Jadi tapi kita nanti akan bahas siklus akuntansi sampai dengan adanya jurnal penutup. Oke, lanjut ke bahasan nih. Jadi kertas kerja atau di worksheet-nya itu nanti isinya seperti ini. Jadi untuk kertas kerja di sini ada kertas kerja yang 6 kolom. Kalau ini kertas kerjanya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kolom. Tetapi ada yang 6 kolom, ada yang 8 kolom, ada yang 12 kolom. Jadi kita bahas dulu. Oke, yang 6 kolom itu ada neraca saldo, ya, debit, kredit, ada laba rugi, debit, kredit, terus masuk ke neraca. Jadi pertama kalau yang 6 kolom, saya tulis di sini aja ya, 6 kolom. 6 kolom kan. Ini diawali dari adanya neraca saldo disesuaikan. Ini kan ada posisinya debit, ada kredit. Terus yang kedua ada laba rugi. Laba atau rugi itu ada debit, ada kredit.
Terus yang ketiga itu ada neraca. Neraca ini ada posisi debit kredit. Berarti kita hitungkan jumlahnya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom. Jadi dari seperti ini. Jadi kalau nanti dibuatnya, kita buatnya ya kita buat suatu kolomnya. Ada kolomnya seperti ini nih. Tapi di sini posisinya di sini ada tulisannya neraca saldo disesuaikan. Di sini laba rugi. Sini ada neraca. Ini yang 6 kolom. Seperti ini isinya ya. Jadi di sini neraca saldo disesuaikan, ada posisi debit, kredit. Ininya tulis di debit aja. Di sini debit, di sini kredit. Sini debit, di sini kredit. Ini neraca juga tulisannya debit kredit. Itu yang 6 kolom ya. Terus selanjutnya ada neraca saldo, ada worksheet kertas kerja yang 8 kolom. Yang 8 kolom itu seperti apa? Oke, kalau 8 kolom itu posisinya dimulai dari neraca saldo, ada penyesuaian, terus ini yang bedakan. Sini ada laba rugi, ini ada neraca. Jadi di sini ada debit, di sini kredit, ini debit, ini kredit, ini debit, ini kredit, ini debit, ini kredit. Jadi ada 8 kolom posisinya. Oke, untuk selanjutnya ini yang membedakan di sini ya. Kalau tadi yang 6 kolom itu dimulai dari neraca saldo disesuaikan. Tetapi kalau yang 8 kolom itu ada neraca saldo, ada penyesuaiannya, terus kemudian masuk ke laba rugi dan neraca. Ada lagi yang lebih lengkap. Yang lebih lengkap di sini ada 12 kolom. Jadi yang lebih lengkap di sini sebenarnya ada yang 12 kolom. 12 kolom itu seperti ini. Jadi kita awali juga dengan pertama ada nomor ya, pasti itu ada nomor rekening, neraca saldo, ya, penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, terus ada laba rugi. Setelah laba rugi ada laporan perubahan modal. Oke, kemudian yang terakhir ada neraca. Nah, yang membedakan kenapa 12 kolom di sini, jadi kenapa 12 kolom itu ada neraca saldo kan kita hitung debit kredit 2 kan, penyesuaiannya debit kredit 2, 4, neraca saldo disesuaikan juga kita hitung 2, 6, laba ruginya tambah 2, 8, perubahan modalnya juga hitung 2, 10, neracanya 2, berarti 12 kolom gitu ya. Jadi untuk penjelasan di sini neraca saldo itu bisa dibentuk dalam 6 kolom, 8 kolom, dan bentuknya 12 kolom. Oke, itu pembahasan yang pertama dalam kertas kerja atau disebut dengan worksheet. Oke, untuk selanjutnya kita akan mempelajari terkait dengan bagaimana langkah-langkah untuk menyusun neraca lajur tersebut. Oke, langkah-langkahnya pertama, kita mindahkan saldo buku besar pada kolom neraca saldo sesuai dengan jumlah debit dan kredit pada saldo buku besar dan jumlahkan pada baris jumlah. Untuk jumlah kolom debit dan jumlah kolom kredit itu harus menunjukkan saldo yang sama. Jadi Anda harus memisahkan antara saldo buku besar pada kolom neraca saldo sesuai dengan debit dan kredit pada saldo buku besar. Jadi yang hasil buku besar kemarin neraca saldonya berapa, Anda pindahkan ke kolom di sini, di neraca saldo di sini. Ini kan? Anda masukkan di sini. Ini dari hasil kemarin yang ada dalam posting ke buku besar. Dan ini jumlah untuk posisi debit dan kredit di sini jumlahnya harus sama. Nih, di sini jumlahnya nanti harus sama ya, jumlahnya memindah. Jumlahnya di sini harus sama. Terus yang kedua, setiap akhir periode itu kan perlu disusun yang namanya jurnal penyesuaian. Jadi dari jumlah yang ada dalam jurnal penyesuaian itu kan ada debit apa, kredit apa, itu nanti masukkan dalam jurnal yang ada di sini, di penyesuaiannya sini. Ini Anda masukkan
sesuai dengan yang hasil dalam jurnal penyesuaian yang telah Anda buat. Kemudian Anda juga tetap jumlahkan di sini. Jumlah antara penyesuaiannya di debit dan kredit di sini jumlahnya harus sama. Selanjutnya, jumlahkan kolom neraca saldo dengan kolom penyesuaian. Letakkan di kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Misalkan di sini ketemu, jumlahnya itu di sebelah debit di sini. Jumlahnya di sebelah debit. Oke. Kemudian ada di penyesuaian itu jumlahnya sebelah kredit. Misalkan tadi di sini kita ketemu. Oke, sebentar. Kita mulai dari kaki di sini. Misalkan di sini jumlah debitnya ada 200.000. Terus penyesuaiannya ada di sebelah kredit itu ada 100.000. Ya. Jadi di sini kalau seperti itu kan sifatnya nanti mengurangi. Nanti posisinya di sini di sebelah debit jumlahnya menjadi 100.000. Nah, yang bedakan seperti itu. Tetapi kalau posisinya sama-sama debit, di sini misalkan di debit ini ada 100.000. Terus penyesuaiannya di debit 100.000. Berarti di sini NSD-nya menjadi 200.000. Jadi kalau debit ketemu debit itu bertambah, kalau debit ketemu kredit itu jumlahnya di neraca saldo disesuaikannya akan mengurangi. Itu masuk posisi dari neraca saldo penyesuaian ke neraca saldo disesuaikan. Kemudian selanjutnya kita memilah. Selanjutnya kita harus memilah untuk rekening yang termasuk dalam rekening nominal. Ada rekening nominal, ini masuk ke laba rugi. Ada rekening real. Ini masuknya ke neraca. Kita harus memisahkan di sini. Oke. Jadi yang masuk ke kolom rekening nominal masuk ke laba rugi itu ada yang namanya di sini ada yang namanya pendapatan. Terus selanjutnya ada yang namanya beban. Jadi untuk rekening nominal itu ada pendapatan dan beban, itu masuknya ke kolom neraca. Selanjutnya untuk yang kedua ada yang namanya rekening real. Rekening real itu untuk rekening yang masuk ke neraca. Apa aja rekening real itu? Oke, di situ rekening realnya ada yang namanya aset. Terus kemudian dari aset itu kan ada kas, ada piutang, ada peralatan, pokoknya semua rekening yang masuk dalam kategori rekening real itu nanti masuknya ke neraca. Jadi posisinya untuk posting ke buku besar, langkah-langkahnya seperti itu. Jadi dari hasil yang ada di neraca saldo disesuaikan, itu nanti jumlahnya harus sama antara debit dan kreditnya. Setelah kita mencoba menemukan jumlah debit dan kredit itu sama, kita harus memisah. Dari jumlah di debit dan kredit sama, nanti kita memisah mana yang masuk ke rekening nominal, mana yang masuk ke rekening real. Oke, tahapnya dalam memposting atau tahapnya dalam kita memisah dalam membuat di neraca lajurnya seperti itu.